Itu yang pertama terkait rencana penarikan dana. Yang kedua, Mas Eko juga kemarin menyinggung terkait halaman 3 DIPA ya. Jadi kalau kita lihat nilai deviasi halaman 3 DIPA kita itu dinilai sekitar 69,33. Masih jauh ya. Mudah-mudahan kita karena kontribusi UNED untuk di KPPN Jember aja itu luar biasa, kemarin dijelaskan oleh Mas Eko. Jadi paling enggak kita bisa manfaatkan betul bagaimana nanti teman-teman merencanakan realisasinya dari triwulan 1, triwulan 2 sampai nanti triwulan 3 itu tidak kontrak terus ya, tidak keluar dari jalur. Paling enggak kalau ada deviasi seperti apa itu tidak terlalu jauh seperti itu. Yang kedua mungkin terkait sekarang tim ya, sekarang ini kita tim, eranya sudah era kolaborasi bukan lagi kompetisi. Nah ini dimanfaatkan betul sama teman-teman, saya bilangnya teman-teman biar akrab ya kita. Teman-teman dimanfaatkan betul, ini apa bisa terkait revisi serapan seperti apa sih. Kalau nanti kita menghitung ini teman-teman masih ada yang belajar, monggo silakan, kita dari bagian perencanaan akan mengawal betul, bisa melalui online atau perlu juga bisa langsung datang ke perencanaan seperti itu. Jadi prinsipnya kita ini lebih ke arah pendampingan seperti itu. Nanti lebih jelasnya nanti Mas Novan bisa menggambarkan seperti apa. Kalau kita lihat di ini sudah beberapa kali disampaikan terkait perencanaan 2023 ya. Nah, Bapak Ibu kita sudah sering sekali terkait revisi itu memang kita tidak bisa memfikkan ya. Sekali ini paling enggak nanti revisi itu bisa kita minimalisir setahun itu 3 kali ya. Nah ini dimanfaatkan betul untuk periode triwulan 1 ini Januari sampai Maret, apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan itu betul-betul di jalur tetap pada kontraknya, yaitu seperti itu. Nah, revisi juga ini kita tidak seperti kemarin ya Bapak Ibu, ini perlu dijelaskan juga. Begitu ada keliru entah itu di usulan, kita bisa setiap saat revisi. Nah, kalau sekarang sudah nggak bisa. Jadi revisi itu nanti dijadwalkan kapan bisa dibuka lagi revisi, itu terjadwal di kalender perencanaan kita. Jadi benar-benar bukannya saklek atau gimana, tapi kita membiasakan bagaimana menyusun anggaran yang baik biar nanti juga tepat waktu. Karena kita di perencanaan juga kalau terkait revisi di kementerian khususnya itu juga betul-betul ketat juga, tidak bisa proses revisi itu hari ini keliru besok kita usul, nggak bisa. Jadi memang terjadwal juga seperti itu. Itu untuk tidak terbatas terkait revisi sama serapan juga. Nah ini juga kita masuk di bulan Februari. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang merangkap juga operator di Sibaja mungkin ya. Nah, di Sibaja. Jadi ini juga di Sibaja kan usulan sudah masuk nih, sudah masuk terkait kita juga sudah petakan MAK-nya apa saja yang akan dieksekusi di triwulan 1. Itu nanti Bapak Ibu bisa mencermati juga. Nah, mana yang sekiranya jadi skala prioritas yang akan dieksekusi di triwulan 1 itu segera dieksekusi. Ini saya sempat lihat juga beberapa, ternyata masih ada yang posisinya itu dikembalikan lagi di pengguna karena masih aja ada yang keliru penggunaan MAK seperti itu ya. Itu terkait untuk usulan pengadaan barang dan jasa. Ini memang saling terkait antara usulan, revisi dengan pengadaan, ujungnya nanti ke sana seperti itu. Terkait untuk Sibaja, nah ini Mas Novan sepertinya kita perlu ini ya pertemuan rutin khususnya untuk semacam kayak skill gimana nih teman-teman istilahnya menambah ilmu juga ya terkait mengelola melalui Google Sheet. Sekarang eranya sudah tidak manual lagi, modelnya online semua. Jadi Bapak Ibu saya juga masih ke istilahnya orang lama lah, orang lama masih di Excel yang konvensional. Nah, sedangkan teman-teman nih Ajwa, Mas Novan sudah online semua melalui Google Sheet, melalui apa itu. Akhirnya saya juga banyak tanya. Mas Novan seperti apa ini melalui Google Sheet? Kok beda ya? Ikonnya yang di Google Sheet seperti apa kok nggak sama gitu. Jadi memang eranya sekarang kita kolaborasi, saling
saling membantu antara fakultas lain, lembaga maupun dengan tim rektorat seperti itu. Mungkin itu Mas Novan, mudah-mudahan ya evaluasi tindak lanjut. Oh ya, belum sempat saya singgung juga terkait tindak lanjut yang workshop kemarin. Memang sudah beberapa dokumen terkumpulkan, cuma ada beberapa yang masih belum lengkap ya pengisian bulannya. Ada juga beberapa yang sudah hampir mendekati sempurna ya Mas Novan ya. Itu mungkin nanti kurangnya bisa nanti disampaikan oleh Mas Novan seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi ini kita manfaatkan betul untuk proses pendampingan. Kalau tidak nanti langsung ditanya aja. Umpamanya bisa di luar materi ini pun saya kira nggak ada masalah. Umpamanya Mas, saya nggak paham gimana langsung ditanyakan saya kalau menurut saya Bapak Ibu seperti itu. Saya kira itu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ke materi utama Ibu ya. Nanti Mas Novan langsung menyampaikan materi. Ya, siap. Menyampaikan nanti kalau Langsung aja nanti. Ya. jika ada yang perlu ditanyakan bisa langsung bertanya karena kita pada kamu tadi lebih ke santai Pak. Ya, siap. Kan kopinya kok nggak ada nih ya. Oh, iya. Terima kasih Mbak Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan 2. Ini ada Pak Dwi di sini. Terima kasih kehadirannya Pak Dwi, juga Pak Koordinator, Pak Bambang, juga ada Bu Wakor yang terlihat, juga ada dari yang jauh, saudara kita dari Lumajang. Terima kasih sudah hadir bersama kami untuk menindaklanjuti workshop terkait tindak lanjut layanan revisi dan rencana serapan anggaran. Saya ingin menyampaikan hal penting dulu secara global. Yang pertama, apa sih manfaat dari rencana serapan anggaran ini? Begitu. Mungkin ada yang tahu? Atau yang di Zoom? Atau yang raise hand mungkin dapat hadiah. Ada, yang di sini ada. Ini materi yang kemarin sebenarnya kalau diingat-ingat ya. Apa sih manfaatnya kira-kira? Jadi dengan rencana serapan anggaran ini ya, kita bisa mengantisipasi kegiatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketersediaan uang kita mencukupi atau tidak. Begitu. Misalkan Mas Jum, UP-nya berapa Mas Jum? 200. Misalkan 200 dalam 1 bulan. Nah, ternyata karena ada kegiatan macam-macam akreditasi ini itu gitu ya. Februari setelah dilakukan rencana serapan anggaran ternyata ada 300 totalnya. Nah, dalam 1 bulan itu Februari 300 juta. Berarti kurang berapa? UP-nya 100 juta. Yang dilakukan apa berarti? Metani, begitu ya. Metani dari item-item pembiayaan yang nantinya akan dikeluarkan di bulan Februari, mana yang bisa dirubah ke mana? Ke LS. Pembayaran langsung. Kan kita ada 2 pembayaran ya. Ada pembayaran UP, ada pembayaran langsung. Yang pembayaran UP dibatasi tadi itu 200 juta per bulan kalau disip. Mbak Neni berapa Mbak Neni? FT 267. Oh 230. Nah, naik lagi agak tinggian begitu. Kalau nggak cukup berarti kita harus ngecek nih item-item pembiayaan yang nantinya harus dialihkan ke
LS, pembayaran langsung. Apa aja? Bisa honorarium, bisa beli bahan praktikum, bisa pengadaan. Itu yang kita eksekusi melalui LS. Yang pakai UP yang apa? Yang UP itu yang kita nggak bisa prediksi, yang insidental, yang tiba-tiba harus ada, misalnya konsumsi, rapat ini itu, ya mau buka lawang, Ciplek ini pintunya lepas gitu ya, misalkan kayak gitu. Nah itu pakai UP yang kecil-kecil ya kayak gitu. Kalau kita nggak merencanakan dalam waktu dekat, pendekatan triwulan itu akan sangat berat sekali. Kemungkinannya apa? Yang mungkin adalah ketika ada hal yang prioritas itu akan kita lakukan, uangnya nggak tersedia karena udah kepake dengan yang lain. Ini ndang SPJ, gawe, ndang SPJ. Ternyata pas uang menipis, ada kegiatan yang urgent, lalu kemudian uang kita nggak cukup, begitu. Apalagi mana yang mau akreditasi banyak ya, ekonomi juga ya, FKIP gitu ya. Nah, pentingnya di situ. Jadi dengan adanya pendekatan triwulan, pendekatan rencana triwulan yang ini, nah yang ini diharapkan nanti, nah yang ini, nah diharapkan nantinya kita bisa memprediksi dengan lebih rigid begitu. Terkait apa? Ketersediaan uang kita. Dan nanti bagi pimpinan juga mudah, bagi Wadek 2 untuk ngecek kegiatan kita Januari yang sudah apa? A, B, C udah. Yang belum apa? CD. Oke, berarti CD digeser ke Februari. Gitu. Nanti Februari jalan lagi tek. Kegiatan kita yang sudah apa? O, D, E, F, G gitu ya. Yang belum apa? HI. Berarti HI digeser ke Maret. Kalau kita nggak punya daftar kegiatan, itu akan sulit sekali. Akan sulit sekali. Jadi itu. Dengan pendekatan rencana triwulan, kita bisa merencanakan lebih presisi lagi. Lebih lebih sungguh-sungguh lah gitu ya. Ibarat kita mau ke Probolinggo, ya udah kita ke Probolinggo dulu, nggak perlu mikir jauh-jauh gitu. Gitu ya. Nanti udah sampai Probolinggo, kita mikir ke Surabaya dan seterusnya gitu ya. Jadi pikirnya bertahap. Dengan demikian kita bisa lebih fokus ya dalam melaksanakan kegiatan, dan BPP juga kerjanya enak. Ini kemarin kita udah sempat tahun terakhir kemarin ya sempat diskusi sama Pak Bambang juga ya. Ya yang ini yang rencana serapan anggaran ya. Nah, itu juga baru tahu juga Pak Bambang, oh ternyata sebenarnya BPP cukup pegang ini saja. Pimpinan cukup pegang ini saja untuk apa? Untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah selesai dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, itu ya rencana pendekatan triwulan. Jadi gambarannya nanti kan ini udah jalan ya, Januari, Februari, Maret. Nanti awal Maret kita udah mulai lagi untuk merencanakan April, Mei, Juni. Udah kita mapping nih, jebret. Nah, ternyata ketika kita mapping tuh perencanaannya, ternyata oh ini ternyata akunnya kurang nih. Nah, yang harus kita lakukan kalau akunnya kurang, mengajukan revisi. Kapan? Ya di bulan Maret itu. Jadi kita susun RSA dulu, kita susun rencana serapan anggarannya dulu. Kalau ada akun yang kurang, Maret revisi. Nah, begitu. Jadi kita bikin rencana serapan anggaran dulu, baru revisi. Bukan revisi baru rencana serapan anggaran, tidak. Jadi kita rencanakan dulu kegiatan yang paling dekat, triwulan. Ada akun yang kurang, kita eksekusi, revisi. Nah, begitu. Termasuk di sini adalah terkait pengadaan barang dan jasa yang ini membutuhkan waktu, apalagi kalau pemeliharaan dan macam-macam. Ini kita harus pastikan benar-benar alokasinya ada, ya. Makanya dengan pendekatan triwulan itu kita bisa lebih inilah. Kalau setahun itu mungkin kita agak berat, meskipun kemarin kita minta 1 tahun, itu bisa kita update
rencana itu by triwulan. Jadi nanti kita evaluasi nih, Januari, Februari, Maret yang udah selesai apa nih? Ini kayaknya Maret nanti selesai sampai H. Oh berarti ini I, KLMN geser berarti bulan April, Mei, Juni gitu ya. Nah begitu kira-kira. Ditangkap ya maksudnya ya, ditangkap. Nah nanti bagaimana teknisnya di mana Google Sheet? Nah, itu nanti gampang itu. Yang penting logika bagaimana kita melakukan tata kelola dalam anggaran ini udah ditangkap dulu gitu ya maksudnya ya. Jadi begitu. Nanti April, Mei, Juni, oh ya mohon maaf. Nanti Januari, Februari, Maret ini terakhir kita mengusulkan pembangunan fisik yang tender. Ya. Pembangunan fisik yang di atas 200 juta. Nah, setelah itu, setelah Maret kita nggak bisa lagi ngusulin kalau ada tender ya nggak bisa. Nanti berarti kita eksekusi di bulan, mohon maaf, di tahun berikutnya gitu ya. Supaya apa? Supaya kita fokus gitu ya, nggak. Nah benar. Gimana kalau ada yang urgent? Ya itu nantilah dipikir. Tapi yang jelas kita harapannya dengan 3 bulan itu kita sungguh-sungguh merencanakan kita mau kemana dulu nih. Kita sepakati mau kemana. Maka kemudian involve everyone, gitu ya, melibatkan semua orang dalam perencanaan itu penting. Apalagi misalkan kayak yang prodinya banyak, Baperta, Disip, teknik, ekonomi, ya. Ini ekonomi yang mau akreditasi apa aja nih? Prodi A, B, C misalkan dan seterusnya. Nah, untuk apa? Merencanakan bareng-bareng. Triwulan April, Mei, Juni itu mau ngapain sih gitu kita? Agendanya apa? Dah, masukin semua. Nah, itu nanti ketemu. Pengeluaran UP per bulan berapa, LS per bulan berapa, itu akan ketemu semuanya. Sehingga dengan demikian kita bisa memprediksi lebih awal mana yang harus kita LS, mana yang harus kita UP. Ya. April, Mei, Juni jalan. Juni awal kita udah merencanakan Juli, Agustus, September. Aduh, ada akun yang kurang lagi. Ajukan revisi. Gitu. Ternyata di bulan Juli, wah ternyata ada akun yang kurang. Tahan dulu. Ini selesaikan dulu gitu ya. Jangan ada tiba-tiba grodok terus kemudian oke langsung. Ya kita membiasakan. Makanya supaya ini kemudian bisa kita lakukan dengan baik ya harus serius merencanakan begitu. Nggak bisa kita, oh ya apa kata nanti, no, nggak bisa. Gitu. Kita harus serius merencanakan nih. Kita mau ngapain benar-benar? Juli, Agustus, September. Oke kita sepakati nih. Kita mau ke Probolinggo, oke jalan ke Probolinggo. Jangan kemudian tengah-tengah sampai Lumajang, oh kita balik ke Bondowoso aja deh. Ya nggak nyampe-nyampe kita pada tujuan kita. Maksud kami begitu. Supaya apa? Ketika kita punya persepsi yang sama tentang perencanaan seperti ini, kita akan lebih mudah mengelola. Terutama matur ke pimpinan begitu maksudnya. Pak, mohon maaf, kira-kira apa nih? Nah, begitu. Yang akan kita lakukan dalam 3 bulan ke depan dan seterusnya. Nah, begitu. April, Mei, Juni terakhir mengajukan pengadaan pemeliharaan yang sampai 200 juta. Terakhir Juni. Ya. Jadi nanti Juli sampai September itu hanya ada pengadaan barang. Hanya ada pengadaan barang. Jadi kita tata seperti itu. Supaya apa? Supaya tadi kita fokus. Dan benar-benar merencanakan kebutuhan kita apa, kita ajak teman-teman kita untuk mencapai IQ A, B, C, D, IQ 1 sampai 8, kira-kira kita butuh fasilitas apa, sarpras apa yang urgent, gitu. Oke, kita lakukan bulan apa nih? Juli, Agustus. Oke, berarti ini kita tuntaskan dulu. Nah, begitu. Juli, Agustus, September jalan. September awal kita udah mikir Oktober, November, Desember. Nah, Oktober, November, Desember itu kalau bisa kita udah nggak mikir pengadaan, kita cuma mikir kegiatan aja, operasional rutin, dies natalis, ya, gitu-gitu aja kan, ya, nggak perlu mikir pengadaan yang besar-besar gitu ya, itu kita tuntaskan semuanya di awal-awal tahun. Kalau butuh barang besar nanti 2024, begitu. Nanti 2024 kita tuntaskan dulu yang udah jalan ini kita selesaikan dulu sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, begitu. Jadi Juli,
Agustus, September. September itu akhir dari pengadaan barang sampai dengan 200 juta. Nanti Oktober, November, Desember itu pengadaan hanya bisa di bawah 50 juta saja. Yang besar-besar udah nggak ada. Ya, yang besar-besar udah nggak ada. Ya, dipahami ya. Nah, termasuk bagaimana tata kelola kita dalam mengevaluasi kinerja kita. Ya, nanti kita lihat misalkan April, mohon maaf, Januari, Februari, Maret. Yang kita lihat apa? Rencana serapan anggaran, kita cek kegiatan apa yang belum selesai. Ya, yang kedua, realisasi anggaran kita, akun-akun. Gitu ya, akun-akun masih tersedia belum? Kalau kemudian kita rencanakan April, Mei, Juni ada yang direvisi ya enggak? Kalau ada yang direvisi berarti kita usulkan revisi. Yang ketiga, jangan lupa iku-iku kita ini, begitu. Ya, karena semua pembiayaan kita harus terkonfirmasi pada capaian iku-ikunya. Begitu, gitu. Nanti kita cek nanti. Iku-ikunya bagaimana? Oh, ternyata ini ada yang kurang. Oh, untuk akreditasi misalkan perlu fasilitas pemeliharaan kamar mandi difabel misalkan dan seterusnya. Nah, begitu Bapak Ibu, logika tata kelola bagaimana kita merencanakan dengan pendekatan triwulan, lalu kemudian mengeksekusi, mengevaluasi, dan melakukan revisi. Nah, begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan, mumpung kita belum masuk ke ranah teknis. Mungkin ada pertanyaan? Oke, monggo. Mas Anjua dibantu. Wah, Mbak Siska. Terima kasih, Mbak Siska. Terima kasih, Mbak Siska. Mas Sofan, yang saya tanyakan hanya terkait dengan tadi kan revisi itu tidak seperti tahun kemarin. Kita kalau biasa dari Pak Sandi tadi mungkin 3 kali. Nah itu kapan? Apakah itu terjadwal atau 3 kali itu tergantung masing-masing individu? Siap, terima kasih. Jadi kami ulang lagi ya. Revisi itu dilakukan di bulan ini. Nah ini, Maret, Juni, September. Ya, udah ditentukan waktunya. Pekan pertama. Setelah apa? Setelah kita merencanakan triwulan berikutnya. Ya, saya ulang ya. Kita ini kan udah jalan Februari nih. Januari, Februari, Maret. Nanti masuk Maret pekan pertama, kita lihat nih pekerjaan kita di 3 bulan ini. Maret kan kita udah perkirakan nih. Maret kita mengerjain apa? Udah ketemu. Berarti nanti April, Mei, Juni kita rencanakan lagi kegiatan. Udah ketemu. Wah, ternyata ada akun yang kurang nih. Nah, setelah itulah dilakukan revisi. Setelah apa? Setelah kita menyusun rencana serapan anggaran April, Mei, Juni. Nah, sama juga. Juni juga sama. Juni, pekan pertama kita cek nih. Kita udah jalan 1 semester, misalkan gitu ya. Ini apa nih kegiatan? Kemarin yang belum selesai. Berarti kita rencanakan bulan Juli, Agustus, September. Kita cek nih. Akun tersedia enggak? Waduh, akunnya ada yang kurang. Revisi. Gitu ya. Sama. Jadi per triwulan pada pekan pertama, Maret, Juni, September. Nanti September juga sama. Kita cek nih kegiatan kita Oktober, November, Desember. Ada akun yang kurang, revisi. Ternyata ada di Desember awal ada akun yang kurang lagi, udah merem aja, kita ngikutin ini aja dulu. Gitu. Jangan keburu banyak perubahan gitu. Kita tuntaskan dulu gitu. Nanti ada kebutuhan baru, mohon maaf Pak, mungkin bisa 2024. Kalau misalkan ada yang urgent, oke lah urgent. Itu mungkin nggak sampai 5 sampai 10%. Perkiraan saya. Kalau kita serius merencanakan.
Ya, itu nggak sampai 5-10% apa deviasi errornya lah begitu antara rencana sama realisasi kalau kita serius. Begitu kira-kira. Oke, disepakati ya Pak Bambang ya. Ya, mungkin Mas Adi. Oke, pengalaman tahun kemarin biasanya kalau terkait revisi itu di awal dari yang baik. Jadi pas usulan dan terkait dengan pemeliharaan entah itu kalau tender itu kalau jauh ya, kita bicara ada yang di 250 sampai dengan 200 itu kadang ada pengadaan seperti di keterangan disebutkan tadi urgent. Nah itu akhirnya begitu ada pengadaan baru ini belum dialokasikan akhirnya revisi. Untuk strateginya paling tidak nanti sudah disampaikan oleh Mas Sofan, perencanaannya di awal itu betul-betul harus baik. Antara yang kita rencanakan baik yang ada di RKA, fakultas yang ada di sini, dengan proses pengadaan PBJ-nya itu harus nyambung betul-betul direncanakan banget. Tidak seperti tahun lalu begitu. Oh ini ada pengadaan nih berjalan banget di 250 contoh. Nggak ada yang kita akan revisi lagi. Nah tahun ini paling tidak itu betul-betul mana nih kelompokan yang betul-betul dieksekusi dari skala prioritas di triwulan 1 itu betul-betul direncanakan. Kalau nanti ternyata oh ini ada nih, udah harus ngikutin kita eksekusinya nanti di triwulan 2 nunggu. Nah ini beberapa kali disampaikan oleh Pak Warid juga, Bu Warid juga seperti itu. Kalau untuk yang tender memang kita fokus di triwulan 1 paling nggak terlengkap triwulan 2 ya. Karena tender ini proses pengadaannya panjang prosesnya. Belum lagi eksekusi untuk pokjanya ini dari kementerian. Jadi memang tidak secepat kalau kita eksekusi paket di 250 atau pengadaan langsung seperti itu. Jadi memang kalau benar terkait untuk revisi ini 3 kali dalam setahun itu istilahnya kita kapan lagi mau belajar kalau kita mengikuti pola yang seperti kemarin setiap ada kebutuhan revisi itu perencanaan kita juga tidak akan baik dan itu menjadi penilaian baik kinerja kita juga di kementerian. Jadi kita biasakan kita terapkan pola setahun 3 kali kita ikuti seperti itu dengan tentunya dengan perencanaan yang baik seperti itu. Adapun nanti ada usulan urgent yang di luar dari prediksi di awal itu nanti kita bicarakan dengan pimpinan bagaimana kebijakan itu di luar dari yang kita rencanakan. Terima kasih Mas Andi tambahannya. Jadi begitu ya. Jadi ini pendekatan kebijakan yang disampaikan pimpinan. Jadi yang pertama tadi revisi 3 kali dalam setahun. Ini pembatasan itu sebenarnya akan mempermudah kita. Ya, kalau kita merencanakan serius, ya insya Allah nanti akan lebih mudah kita dalam menapaki jalan-jalan dalam mencapai indikator kinerja yang kita tetapkan. Lalu pendekatan triwulan, Januari, Februari, Maret, kita udah mikir rencana serapan anggaran April, Mei, Juni. Lalu kemudian kalau ada yang kurang, pekan pertama bulan Maret kita buka revisi. Ya, Juni juga sama, pekan pertama bulan Juni kita buka revisi untuk Juli, Agustus, September. September juga sama, pekan pertama kita buka revisi untuk Oktober, November, Desember. Setelah itu udah nggak ada revisi lagi. Ya, untuk pengadaan juga sama, pengadaan Januari, Februari, Maret terakhir tender pengadaan di atas 200 juta. Ya. Lalu kemudian April, Mei, Juni ya pemeliharaan sampai dengan 200 juta. Ya, setelah itu Juli, Agustus, September ini hanya ada barang-barang aja sampai September. Ya, nilainya 200 juta barang-barang. Lalu kemudian Oktober, November, Desember itu di bawah 50 juta. Nah, ini kalau bisa kita udah tinggal happy-happy aja gitu ya. Kegiatan dies, ya, jalan-jalan ini ya di dalam kampus begitu ya, bukan? Maksudnya begitu ya, jangan mikir jauh-jauh dulu gitu ya. Kan biasanya kan ada jalan-jalan dalam kampus kan gitu ya. Nah begitu. Nah terus kemudian yang dulu kita rapim bulan Oktober ini mau kita tarik. Jadi rapimnya nanti di bulan Juli. Karena apa?
Karena itu biasanya bulan September itu sudah diminta RKA 2024. Sehingga harapannya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh unit kerja. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya, terkait dengan logika tata kelola perencanaan, evaluasi, realisasi, dan revisinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau ada yang nanya seperti Ginger, nah kalau bentuknya begini, perpindahan dari revisi dari 52 ke 53, 53 ke 52, kalau untuk sekarang bagaimana? BLU ya. Sekarang monggo, selama pimpinan menyetujui dari 52 ke 53 bisa. Kita lebih fleksibel, 52 ke 53 bisa. Iya. Yang penting sebenarnya gini. Semua hal yang penting ya, semua hal kayak revisi dan macam-macam itu kita konfirmasikan dengan capaian indikator kinerja kita. Mau ngadain alat apa? Ini nambah ke apa ini? IKU yang kita capai apa? Akreditasi kah? Apakah fasilitas mahasiswa yang dia bisa mencapai prestasi IKU 2 dan seterusnya begitu. Harus terkonfirmasi dengan itu. Begitu. Jadi bukan, mohon maaf ya, perasaan. Ini kayaknya kita butuh ini deh gitu ya. Begitu. Itu selama itu mencapai itu kita akan perjuangkan gitu ya, revisi terpenuhi begitu. Makasih Mas Andi. Ada lagi di Zoom, mungkin ada yang bertanya? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oh ya, mohon maaf, silakan. Oh Mas Bayu masih terbang bersama angin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ke teknis, ini di sheet itu, report itu kan itu dicantumkan bulan perencanaan, ya, bulan pencairan. Kalau di keuangan itu bulan pencairan. Sedangkan di Sibaja itu bulan pelaksanaan survei dan segala macam itu. Bagaimana menyinkronkan itu? Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mensinkronkan dieksekusi dengan menggunakan bulan pencairan. Yang di Sibaja itu berarti yang di Sibaja disesuaikan dengan bulan pencairan. Jadi itu gimana maksudnya, Mas? Mungkin ini jadi terkait pertama ini yang di pemeliharaan. Jadi saat yaitu menunjukkan pencairan, itu kan pencairan nggak bisa di ini apa namanya diprediksikan kalau survei dilakukan belum dilakukan. Jadi di mereka itu kebingungan ketika kapan aku mau tanggal pencairan, misal tanggal pencairannya di bulan Maret, ternyata sampai di bulan Maret survei itu belum dilakukan. Nah, di situ mereka menyinkronkan antara survei di lapangan sama nanti eksekusi di pelaksanaan. Nah, otomatis kan langsung ada pencairan sebenarnya. Oke. Nah, jadi mereka itu terutama yang pemeliharaan itu kan butuh waktu yang panjang untuk pelaksanaan dan pemeliharaan. Oke, makasih penjelasannya Mas Ani. Jadi untuk yang model seperti itu, yang sifatnya LS, kalau LS berarti kita input mulai dari kapan kita harus mengeksekusi. Jadi begitu. Jadi misalkan tadi pemeliharaan rencananya kan dieksekusi bulan apa? Februari misalkan. Februari survei, ya udah kita tulis Februari nggak apa, kan itu LS ya. Karena prioritas yang mau kita tetapkan tadi yang pertama adalah UP. UP ini kita amankan dulu gitu ya. Jadi begitu. Jadi prioritas yang ditetapkan di sini yang pertama UP dulu. Supaya apa? Supaya kita punya celengan yang mau kita SPJ itu kegiatan apaan aja. Kegiatan yang mendadak itu. Betul. Tetap kita alokasikan. Misalkan operasional ya 5 juta. Ya kita pasti bendahara punya feeling lah tentang itu begitu ya. UP kita amankan dulu, yang LS misalkan nanti kita eksekusi bulan Februari. Kok ternyata survei nggak datang-datang sampai Maret belum selesai, kita geser Maret.
Begitu. Jadi yang Februari tadi itu karena belum selesai, kita geser pengadaannya di bulan Maret pakai LS, 3 LS. Gitu. Jadi yang belum selesai itu turun terus ke bawah nanti. Ya, nanti begitu nanti. Mungkin gitu. Jadi yang modelnya kayak LS berarti kita mulai pada saat kapan pekerjaan akan dimulai. Gitu ya. Nanti mungkin kita bisa lihat teknisnya. Mungkin langsung ya. Mas Anjo mungkin. Sebenarnya saya pengennya Mas Anjo biar nggak saya gitu kan bosen. Ya, harusnya ada pemateri Andika Perkasa gitu. Oke ya, kita lanjut ke teknisnya. Caranya bagaimana? Caranya, oke, kita share, kita buka di sini. Langsung membuka di sini unet.id. Nah ini bisa langsung nih. Ya, unet.id Bakren kelihatan ya. unet.id Bakren. Ini kita mulai dari awal aja. Sudah? Kalau sudah, langsung ke sini kita cari layanan serapan anggaran. Nah, di sini ada kitab-kitab yang bisa dibaca, kitab-kitab. Outputnya apa gitu ya, mengapa, di mana dilakukan, kapan, siapa yang terlibat. Ini kitab-kitabnya ada, bisa langsung dibaca di sini. Sebenarnya ini udah sejak tahun kemarin kita udah mulai membiasakan begitu. Nah, lalu kemudian caranya bagaimana? Kita unduh dulu template-nya. Template ya, kita unduh di sini, diklik. Oke, kita unduh. Kok gelap? Ada di mana nih kok gelap? Oh, ini di bawah ini ya. Yang baru di belakangnya ada ref 2. Mungkin bisa dicoba-coba. Kalau ada tulisan kayak gini, diklik yes saja. Karena nggak ada pilihan lain. Nah, ini munculnya kayak gini. Terlalu cepat? Saya besarkan aja. Mana view. Jadi nanti isinya adalah yang pertama ada dashboard. Nanti ini kita ambil dari SimQ isinya. Di sini fungsinya apa? Untuk monitoring ketersediaan akun kita. Dilihat dari pagu, realisasi, sisa, lalu kemudian rencana yang nanti akan kita lakukan di sini. Rencana LS, rencana UP ini semuanya nanti akan terisi otomatis. Dari mana? Dari kita ngisi detail. Detail ini dari mana? Dari mana kemarin ambilnya detail? Dari RKA. Luar biasa. Pinter habis. Dari RKA. Tinggal di copy RKA RAB-nya di copy di paste di sini semua. Lalu kemudian habis di paste diapain? Diapain ya? Bulannya diisi. Ya. Bulannya diisi lalu kemudian jenis ya, RKA yang di RKA yang disusun di Google Sheet. Oh, di Google Sheet ya. Ya, RKA yang disusun di Google Sheet. Nah, itu kan semua tuh 1 tahun kan Mas ya. Nah, yang kita punya anggaran itu sudah dari situ juga kan. Udah ya, itu udah compile-nya dari SimQ. Nah, setelah itu UPLS-nya gimana? Mau kita coba ulang? Nah, ini misalkan aku udah dapat nih ya. RKA-nya dari pertanian aja. Ini contoh ya, ini contoh. Data dummy. Ini saya copy. Ini saya copy.
Oke. Saya copy ya. Ini biar aman. Di sini di pastenya paste velus. Paste velus. Enggak bisa. Enggak itu. Paste velus. Ada connect semua ya. Maksudnya tahu ya. Ini saya hanya mereview dari yang kemarin. Kan kita copy semua nih. Sampai sini paham kan ya? Dari RKA yang kita susun, kan ada subunit, kegiatan, akun, uraian, ya. Kita copy semuanya, ya. Lalu kemudian kita update bulannya. Ini misalkan nih, misalkan ada banyak kasus, misalkan ada di sini kan dulu kalau ada persoalan rutin nggak, baik di sini. Apa contohnya misalkan? Sehari-hari coba, kebutuhan sehari kita cek ya. Kebutuhan sehari-hari. Nah, oke. Ini ada pembelian kebutuhan sehari-hari. Contoh. Nah, ini ada pembelian kebutuhan sehari-hari 12 bulan, per bulannya 3 juta. Nulisnya gimana di sini berarti? Nulisnya dipisah jadi per bulan. Ya, kenapa? Karena kita ngeluarin uangnya per bulan. Supaya ketahuan bulan 1 kita butuh bulan apa? Butuh berapa, bulan 2 butuh berapa, gitu ya. Makanya di sini kemudian kita isi, kita insert. Nah, oke. Ini kita copy. Oh, nggak kelihatan. Nah, satu bulan. Oh, ini belum nyambung ya rumusnya. Kita kali aja rumusnya. Kemarin kalau turun gini gimana? Copy turun caranya pakai kontrol, lupa gitu. Kontrol D, kontrol down. Caranya, kalau turun gini ya, aku pengen copy ke bawah, tekan kontrol D, kontrol down. Aku pengen ngopi ke kanan, kontrol R, kontrol right. Oh, ini mahal ini, ilmu mahal ini. Ya. Gratis kalau buat abang di sini. Ya, kontrol D, kontrol down, udah ya. Ini kita isi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau pengen cepat ini bisa digeret gini kan ya? Ya. Nah, begitu. Ya. Ini pakai UP. Ya, kan nggak mungkin beli anu pakai LS ya. Cek ruwet ya. Nah, ini ya, bulannya kita breakdown menjadi 12 bulan, kebutuhan sehari-hari, ini mau izin ya, Bapak Ibu Wakil Dekan 2 ini agak teknis banget, mohon izin, di breakdown pakai UP ke 12 bulan. Ya, sudah? Nanti mestinya di sini, di bawah nanti, di sini, di rencana kita akan muncul sampai 12 bulan. Kita cek. Kita cek ya. Ini kan masih kosong. Gimana biar muncul? Di klik kanan, kata orang Sunda kemarin apa? Diapain? Refresh. Ya. Nah, muncullah di sini 3 jutaan per bulan. Pakai UP. Ya. Mas, LS-nya kok nggak muncul? Ya, ini bisa kita pakai LS juga bisa ini nanti. Kita coba yang honor ya. Ada nggak yang honor? LS kan biasanya pakai
LS. Honor kan biasanya pakai LS ya, bukan LS biasanya pakai honor ya. Kita coba yang honor sekarang. Honor. PPK kan masih boleh ya, PPK. PPK masih boleh. Ini kan HR pejabat komitmen 12 bulan, berarti harus di breakdown. Ini pakai LS saja biar nggak membebani UP. Kita breakdown, kita insert. Caranya gimana tadi? Control D, ya, down. R control right. Ya nggak jauh-jauh dari situ. Ini kan kita ganti UP ya. Mohon maaf, kita ganti LS, sorry. Ini satu. Ini boleh ya, misalkan boleh. Ini mau kita gabung antara BPP biasanya ya sama PPK gitu ya, mau kita gabung. Ini tinggal kita jumlah aja kan. Ini sama dengan kita jumlah sama dengan ditambah BPP ditambah apa ini? Staf PPK. 2 orang berarti 600 ya kalau 2 orang ya. Sorry. Yang aman biar kita tambahkan aja nih biar ada historinya. Tambah 640 misalkan ditambah 600. Nah, per bulannya keluar 37 sekian. Nah, ini kita geret 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kurang satu ini, satu row lagi. Ini boleh ya, belenjat-belenjat juga boleh, nggak masalah. Ini belenjat-belenjat atau ya belenjat-belenjat itu ada space-nya itu nggak masalah. Oke, di sini kita tulis HR. Di sini mau singkat-singkat juga boleh, PPK, BPP, staf PPK gitu ya. Boleh ya. Ini kita ketik 1 2 kita geret ke bawah. Oh sorry, kebantaran. Nah, bulannya 1 sampai 12, honorarium kita breakdown pakai LS karena kita tambahnya pakai LS. Kita cek di sini di rencana. Kita refresh dulu. Refresh. Nah, ini otomatis muncul di sini. Oh, mana? Nah, Pak Yusuf ya. Setelah di refresh, nah muncul 3760. Ini kalau kita ngisinya benar, bulan Januari ini kita sudah bisa memprediksi, oh berarti saya UP-nya 3 juta, begitu ya. LS-nya ada 3760. Begitu. Ya. Ternyata ada kondisi misalkan di mana ya. Misalkan ya. Ada kegiatan di sini yang harus dieksekusi misalkan mohon izin, ini apa ini misalkan? HR asisten praktikum perkebunan misalkan ini ya. Ini rencana dieksekusi bulan 1 misalkan. Dia pakai LS begitu misalkan ya. Ternyata bulan 1 enggak terrealisasi. Ya. Berarti ini nanti setelah di bulan Februari kita ganti 2. Jadi pokoknya yang belum selesai itu langsung kita ganti bulan berikutnya. Jadi ngikut terus. Jadi setiap akhir bulan ketika kita mau SPJUP itu, kita checklist di sini gitu ya. Yang sudah apaan aja. Tek. Udah, berarti ada yang belum mana? Kita geret ke bawah. Ini kita geret ke bawah berarti nanti. Ya. Kita geret di bulan Maret. Oh, sorry. Ini nanti. Nah, kita geret di bulan Maret. Ini boleh dinamai di sini bulan Maret gitu yang besar gitu. Boleh ya. Ini bulan Maret. Jadi nanti kalau di sini dikelompokin per bulan biar kita mudah mengeksekusi. Nah, ini bulan Maret. Jadi nanti kita tahu bulan Maret ini apaan aja. Tek. Dipahami ya? Iya, maksudnya paham ya? Maksudnya ya.
Oh, kok Maret? Februari, sorry. Ya, berarti tadi nggak apa berarti. Ini makanan nggak sinkron ini. Udah kamu slide ini. Ada yang ditanyakan di sini? Termasuk yang tadi, yang Mas Arif tadi ya. Misalnya ada pemeliharaan di sini ya. Misalnya ada pemeliharaan. Misalkan ini. Lapisan kedap suara. Ini rencana kita eksekusi Januari. Ternyata Januari nggak selesai. Ya kita ganti Maret gitu nanti. Terus gitu, ke bawah terus, ngikut terus. Oke ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sekarang kita menulis realisasi kan begitu ya? Ini kan masih rencana ya. Realisasinya gampang. Realisasinya itu tinggal ditulis di kanannya saja. Ya, kita cari yang tadi gula ya, gula-gula. Nah, ini kan bulan Januari. Ya. Ini biar mudah kita copy aja yang tadi, mana yang Maret tadi. Ini anggaplah pengeluaran kelompok bulan Januari gitu ya. Nah, ini kita pengen tulis realisasinya. Ya. Caranya gimana? Misalkan di sini toko hijau. Pembelian, kebutuhan sehari-hari, atau ini yang paling gampang di-copy dari SIMQ. Ya, di-copy di sini aja langsung. Tetapi menempatkannya harus sebaris sama ini. Harus sebaris karena dia akan mengambil akun dari sini. Dia akan ngambil akunnya di sini. Ya. Mengambil akunnya, akun realisasinya di sini. Bulannya juga ngambil ini, bulannya. Ya. Jadi ditulis barisnya sama dengan ini. Gimana? Kalau SPJ-nya jadi satu, misalkan ini 2 jadi 1, ya nggak apa-apa. Yang penting akunnya sama. Yang penting akunnya sama. Contoh SPJ 2 jadi 1 contoh ya. Contoh misalkan ini 1 2 ini adalah ini awalnya kita ganti ini ada 2 rencana jadi 1 SPJ gitu ya. 2 rencana jadi berapa? 1 SPJ. Yang atas beli gula, yang bawah beli apa? Semut. Beli kebutuhan rumah tangga. Misalkan gitu ya. Nilainya berapa nih? 1 bulan nilainya misalkan 4 juta. Ini jadi 1 kwitansi. Ya udah berarti tinggal ditotalkan ini. Toko hijau sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga. Ya, nilainya berapa? 3 juta. Oh, sorry. Berapa tadi? 7 juta. Nah, nanti di realisasi dia akan ikut bulan 1 akunnya akun ini. Kita cek ya. Kita cek di realisasi. Mana nih realisasi? Kita refresh kata Pak Yusuf. Nah, ini muncul nih 7 juta pakai UP. Nah, begitu. Ya. Dipahami ya? Pakai UP. Nah, sama juga yang LS. Ini contoh yang LS. Biasanya kan ada pengadaan alat di sini kan banyak ya. Contoh ini ya. Ini pembelian viewer, kita cek nih contoh misalkan. Viewer ini macam-macam ini kan bisa jadi 1, anggaplah ya. Ini anggaplah misalkan kita kuningin dia jadi 1. Ya. Berarti ini kita eksekusi bulan apa misalkan? Rencananya bulan 1 kemarin. Jadi 1 sorry. Jadi 1. Nah, namanya apa di sini? Ya, berarti intinya dalam satu area ini intinya ya. Dalam satu area ini. Supaya apa? Supaya kita mudah mendeteksi. Oh, berarti ini sudah dieksekusi gitu ya. Misalkan di sini apa? Sentro. Pengadaan alat perkantoran misalkan.
Jumlahnya berapa ini? Kita total nih. 280 nih. Kayaknya kacau, nggak mungkin ya. Yang ini aja berarti yang 27 yang di bawah 50 juta. Yang ini aja berarti ya. Berapa ini? 38 juta. Berarti ini kita ganti ke sini. Ini 38 juta. Itu 23, itu 23. Nah, misalkan aku pengen mudahnya biar yang kuning-kuning ini ketemu realisasinya pengen tak samain. Boleh banget. Misalkan ini kuning-kuning. Relasi yang kuning ini sama kuning gitu ya. Ini sama kuning. Nanti di sini ada yang biru sama biru gitu ya. Boleh banget. Ini realisasi yang bagian biru. Biru daun. Ya ini apa nih alat apa nih? Pengadaan laptop. Misalkan pengadaan alat ya. Telkom. Berapa ini totalnya? 81.500 misalkan. Ya. Bapak Ibu ini enggak terlalu cepat enggak? Terlalu cepat atau gimana? Atau sampai di start ini ngikutin bagaimana? Ini agak slow. Agak slow. Ini kita record nanti bisa di replay pakai slow motion ya. Pakai. Pak Yusuf kayaknya paham banget. Wah, banget tadi. Ya. Nah, ini nanti berarti ada pengeluaran LS ya. Jadi ini realisasinya nggak perlu satu-satu gitu enggak ya. Boleh. Banyak rencana, satu pengeluaran. Boleh. Satu kwitansi. Jadi di sini nanti nulisnya yang realisasi kegiatan ini per kwitansi jatuhnya, per kwitansi. Sehingga nanti ketemu derealisasinya seperti ini. Nah, ini ketemu. Realisasi LS di bulan Januari 119.500. Ya, pokoknya di sini kalau udah kita nulis di sana belum muncul, kita refresh. Otomatis semuanya bisa muncul. Aku pengen tahu realisasi per prodi. Nah, tinggal lari ke sini. Ini ada lari per report by prodi. Ya, tinggal kita refresh saja. Refresh. Nah, ini muncul nih. 1, 2, 6. Pakai dekanat Faperta. Apa iya? Kita bisa cek di sini. Ya, kita bisa cek di sini. Apakah yang realisasi itu miliknya dekanat semua? Kita bisa cek, kita coba. Kita uji apakah ini benar apa tidak. Ini kita filter dulu aja. Caranya. Ini tadi yang diusulkan Mas Andi ya. Ini perlu rutin untuk belajar filter, belajar apa gitu ya. Nah, ini kita filter yang ada isinya semua. Ini kalau yang ngajar Mas Anjo lebih asik lagi nih. Nah, kita cek nih. Oh iya, ternyata dekanat Faperta semua nih. Nilainya berapa? Kita cek di sini. Ini nilainya di sini kita bisa cek 126.500. Bawahnya ini. Ya, 126.500. Kita cek tadi di report by prodi. Nah, 126.500. Ya. Yang tahun kemarin bertanya-tanya gimana bisa ketahuan pengeluaran per prodi? Nah, ini jawabannya, begitu ya. Oke, bahkan di sini kita bisa melihat sampai pada kegiatan. Ya, ini agribis kegiatannya apa, gitu ya. Ini contoh data-datanya aja. Agrotek kegiatannya apa? Gitu. Fungsinya apa? Kalau kita ketemu per kegiatan, kemarin gimana? Untuk apa kira-kira? Kenapa biar kita
kita butuh report per kegiatan kira-kira? Mbak Lia. Nah, supaya tahu kegiatan tersebut sudah dilakukan apa belum. Jadi nggak hanya cukup RAB isinya ini honor, ini kegiatan apa dulu gitu ya. Nggak cukup hanya dengan RAB, tapi harus tahu ini kegiatan apa. Ya. Ini udah lengkap di RAB yang kita susun kemarin di RKA itu sampai ini bahkan kalau kita cek kegiatan ini mendukung ke IKU mana itu ada di RKA 2023 kemarin. Sudah kita import ke Simangga, tapi di Simangga masih akan kita update lagi ya untuk linknya dengan IKU. Tapi secara usaha bahwa kita ingin mengaitkan tiap kegiatan dengan IKU, ini sudah kita inisiasi sejak RKA 2023 kemarin. Oke Bapak Ibu, dari sini ada yang ditanyakan, mungkin mau kita sapa dulu di Zoom. Mungkin ada pertanyaan? Dari user Sopan kayaknya ada hari khusus untuk latihan berlipat per kerja. Ya, boleh. Mungkin ada yang di online ada yang bertanya, silakan. Jadi file yang di Google Sheet ini Bapak Ibu bisa di-download nanti disimulasi sendiri di laptop masing-masing. Ya, betul. Realnya nanti begitu sudah ini sudah mahir nih, baru bisa langsung di Google Sheet. Atau kalau sudah mahir langsung bisa di Google Sheet apa-apa. Saya aja masih download juga. Ya. Jadi coba-coba seperti apa itu kan bisa ya Mas Sopan ya. Betul, bisa. Jadi ini benar kata Mas Adi. Ini untuk coba-coba kita di Excel sendiri aja, udah dicoba-coba sampai paham. Kalau misalkan bingung bisa langsung ke perencanaan. Nanti kalau udah familiar itu bisa kita pindahkan ke Google Sheet. Supaya apa? Supaya kemudian bisa dilihat secara real time oleh pimpinan. Jadi pimpinan pengen tahu, buka link ini aja Bu, gitu. Buka link ini aja Bu. Itu kalau kita pakai Google Sheet. Kapanpun sudah, nggak perlu bingung. Oh ya Pak, nanti saya kirim pakai WA, itu zaman dulu. Sekarang kita tinggal buka di sheet ini Pak, begitu. Ya, pakai Google Sheet. Misalkan kayak Mbak Neni, misalnya, aduh Mas, kalau waktu lah aku ini. Itu Prodi aja yang suruh ngisi kegiatannya, begitu. Pak Prodi, ini kegiatanmu jenengan kemarin yang disusun di RKA ini bulan apa aja? Beliaunya yang suruh diminta tolong untuk ngisi bulannya, bulan sekian. Ya, begitu. Jadi ini melibatkan semua pihak. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau kita mengeluarkan pembiayaan tapi rencananya belum ada, gimana caranya? Tiba-tiba di sini, ya, di sini ya, ini kita clear dulu biar muncul. Ya, kita nggak merencanain, tetapi ada pengeluarannya. Lainnya hilang. Kok bisa ya? Gimana bisa hilang? Karena mati. Oh mati. Oh, oh lelah. Ini Zoom ini Zoom jalan. Belum jalan, belum bisa jalan. Oh bisa? Belum? Apa ini ya? Coba. Oh iya. Sorry.
Oke ya. Misalkan ada kegiatan ya, di bulan Januari ada kegiatan yang kita udah ngeluarin tapi rencananya nggak ada, kita cari-cari di sini kok nggak ada kegiatannya. Ya. Kita tulis saja di sini berarti ya. Ya, kita tulis di sini. Saya besarin ya. Di bulan Januari ini pakai akun apa yang pertama? Ya, pakai akun apa? Misalkan di sini karena sehari-hari ya. Di sini misalkan belanja barang. Di sini misalkan apa? Pemeliharaan sorry. Luar biasa Pak Neni. Bahan apa? Pak Nen? Belanja barang beli apa Pak Nen? Beli ABCD. Memang saya udah. Oke, beli bahan dah. Bahan praktikum. Meskipun praktikum nanti Mbak Neni protes, harusnya konsumsi itu gitu. Ini beli bahan rapat aja deh. Atau konsumsi rapat ABC. Ya. Yang kita nggak ngerencanain misalkan ini ya. Ya udah kita tulis saja di sini. Ya, kita pilih akunnya. Lalu kemudian kita isi di sini. Yang satu baris sama ini ya. Satu baris. Jadi akunnya ikut yang ini. Toko abang ya. Pembelian konsumsi. Nilainya berapa tadi? Nilainya berapa? Misalkan ya 5 juta. Ya nanti di sini akan ketahuan juga kegiatan-kegiatan yang sebelumnya nggak kita rencanain, tapi ada realisasinya. Tetap kita tulis. Kenapa? Supaya kita bisa evaluasi. Oh berarti nanti ini harus ada nih, kita perkirakan ini. Ya supaya kita punya awareness kayak gitu, punya kesadaran. Oh ternyata ada perencanaan kita yang kurang, yang belum kita masukkan. Begitu. Berarti bulan depan kita sediakan. Apa? Konsumsi rapat misalkan. Ternyata belum kita rencanain. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, ya output dari pendampingan ini, jadi nanti semuanya unit kerja harus sudah selesai mengisi bulan ini sampai akhir dalam waktu 1 tahun. Ya, dalam waktu 1 tahun. Lalu kemudian di short diurutkan berdasarkan bulannya. Caranya tinggal di sort, kita diklik sort by bulan ini juga bisa. Atau mau sort berdasarkan ini ya, kalau mau sort berdasarkan kriteria yang lebih banyak, ini diblok aja sampai akhir. Ya. Diblok sampai ini. Data, klik sort ini, dipilih yang pertama apa misalkan. Ditulis berdasarkan yang pertama by bulan. Setelah itu berdasarkan apa? Bulan lalu akun misalkan. Boleh. Kode MAK misalkan. Lalu setelah kode MAK berdasarkan apa lagi? Sub kegiatan. Boleh kita sort ya. Jadi nanti sortnya yang pertama berdasarkan bulan, dikelompokkan yang kedua berdasarkan kode MAK, yang ketiga berdasarkan sub kegiatan. Lalu kita sort. Sudah ini. Ngikutin aja dia. Udah selesai. Yang nggak ada bulan ya masih kosong ini di bawahnya. Ya, ini dipenuhi. Nah, setelah itu nanti diupdate ya per triwulan tadi. Mana yang udah selesai, mana yang belum selesai. Jadi setiap bulan PBB setelah kemudian start SPJTUP di sini dicek. Yang udah realisasi mana? Tak. Yang belum realisasi diturunkan ke bulan berikutnya. Bulan berikutnya. Nanti kan dicek ketemunya. Oke, silakan Mas Tama.
nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada selisih nggak apa-apa. Marginnya jauh nggak apa-apa. Berarti perencanaan kita kurang bagus. Gitu. Kita evaluasi, itu oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu. Atau barangkali itu menjadi pembelajaran kita, oh berarti kita memperkirakan perencanaan berdasarkan ini. Nah, misalkan tadi kayak Mas Sony tadi, apakah mulai surveinya atau pas pembayarannya begitu. Kalau pas pembayarannya bisa jadi mungkin deviasinya tinggi karena bisa jadi itu mundur karena harus survei dulu dan macam-macam. Nah, itu bagian dari ya seni merencanakan saya kira. Itu oke, nggak masalah. Jadi yang paling penting di sini, output yang paling penting yang pertama, kita menjamin ketersediaan uang kita untuk kegiatan yang prioritas. Begitu, dengan UP yang kita punya. Kita tata mana yang UP, mana yang LS, mana yang UP, mana yang LS gitu ya. Sehingga itu semuanya udah ada posnya gitu Mas, tinggal bayar gitu. Begitu. Jangan sampai nanti pas ini ada yang urgent, uang kita nggak tersedia karena kita nggak merencanain. Ya, saya ulang ya, outputnya diisi semuanya 1 tahun, ya. Lalu kemudian yang triwulan pertama minta tolong benar-benar melibatkan semua pihak untuk memastikan kegiatannya benar-benar dieksekusi dalam waktu 3 bulan terdekat. Nah itu saya kira kalau 3 bulan mungkin nggak terlalu ini Mas, nggak terlalu biasanya nggak terlalu jauh-jauh banget lah. Itu kan saya kira udah bisa banget prediksi kalau 3 bulan. Ya. Berarti nanti pekan pertama bulan Maret kita udah prediksi April, Mei, Juni. Ya. Kita ngajak ngobrol lagi nih. Apa nih kegiatan April, Mei, Juni misalkan. Oh, ketemu A, B, C, D. Kita cek nih. Udah kita update bulannya, kita cek akunnya. Oh, ternyata ada akun yang kurang. Berarti mengajukan revisi. Ya. Ini yang format revisinya ngambil dari sini aja, ini otomatis nih. Yang dari sini nih. Ngambil dari mana? Dari penyesuaian di detail ini. Ya. Kalau akun-akun di detail ini kita benar postingnya dan kita butuh akun banyak di detail, ini otomatis nanti di sini ada selisih banyak antara pagu semula dengan pagu menjadi. Ini udah kita set. Nah, setelah 1 tahun diisi, lalu kemudian kita validasi, kita fitkan terutama yang pekan pertama, triwulan, ya udah selesai, baru kemudian pembiayaannya, UPLS, dicek. Oh, ini pakai UP, ini pakai LS. Nanti setelah itu udah dipetakan, udah selesai, kita cek nih di rencana kita. Ini UP-nya kok besar banget ya. Berarti kita harus ngurangin mana yang bisa kita pindahkan ke LS. Tak begitu. Kita pindahkan ke LS. Oke, UP-nya udah pas. Udah kita jalan ya. Bapak Ibu, bulan Maret nanti bulan Maret April kegiatan kita adalah ini. A, B, C, D, jeret, ya itu ada 2 tinggal ngecek. Oke, jalan begitu. Ya, ini teorinya seperti itu. Nanti mungkin realisasinya bisa berdarah-darah, waduh ya. Tapi ya kita setidaknya udah mencoba kan begitu kan. Setidaknya udah mencoba begitu maksudnya. Mencoba untuk bagaimana baiknya, bagaimana benarnya begitu. Nah, setelah itu ya Maret, April ya. April kemudian kita kegiatannya ini. Nanti April, Mei. Awal Mei kita cek. April yang belum selesai apa nih? A, B, C. Kita geret berarti ke Mei. Mei kegiatan kita ini. UP yang kita butuhkan sekian. Nah, itu terus. Ya. Nah, ini moga-moga kalau bisa seperti itu kita bisa lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pastinya ada banyak kurangnya. Butuh masukan dari Bapak Ibu supaya bagaimana tata kelola anggaran kita, eksekusi pelaksanaan anggaran kita bisa lebih baik. Mungkin itu, ini ada pertanyaan di chat.
Oh, ya. Oke. Bukan bertanya ya. Persetujuan. Oke, terima kasih staf EPA dan Pak Misrai. Mungkin Mas Andi ada tambahan? Mungkin ini sedikit tambahan Mas Novan ya. Jadi kalau kita lihat tindak lanjut ya, awalnya kan gambarannya itu seperti sulit banget gitu ya, sulit. Nah setelah kita mengikuti paling enggak ada tindak lanjut dari hasil ini, paling enggak Bapak Ibu teman-teman sudah ada gambaran breakdown-nya seperti ini per bulan tadi ya, per bulan per triwulan. Ternyata seperti ini perlu diagendakan lagi Mas Novan, biar maksudnya begini, teman-teman ini di tingkat fakultas unit kerja lembaga itu eksekusinya betul-betul sudah mahir banget. Nanti tinggal menyusun seperti apa merencanakan, tinggal didiskusikan ke pimpinan gitu ya. Betul. Itu seperti itu poin yang pertama. Yang kedua, sekalian juga pemahaman terkait penggunaan MAK tadi. Otomatis kan sering teman-teman sering membuka file-file ini, otomatis terbiasa dengan MAK yang ada di RKA seperti itu. Itu biasanya dari kebiasaan lama-lama nanti jadi mahir seperti itu Mas. Seperti itu. Nah ada juga beberapa tadi usulan dari unit kerja, nanti coba kita koordinasikan juga terkait mungkin ada semacam kayak apa tadi privat ya. Unit kerja. Jadi kalau nanti per unit kerja mana di bagian mana yang kesulitan, bisa langsung ke bagian perencanaan seperti itu. Jadi lebih ke teknis seperti itu. Itu kedepannya ini kita seperti yang disampaikan oleh Mas Novan juga tadi, kita membiasakan diri untuk merencanakan sesuatu yang baik. Jadi betul-betul bukan dengan ini kok sulit sekali ya di formula seperti ini, enggak. Ini justru mempermudah kita untuk bekerja ke depan seperti apa. Salah satunya keluarnya seperti ini. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan istilah pertemuan seperti ini paling nggak rutin kita adakan per triwulan tadi ya, satu juga nanti terkait revisi juga seperti itu. Revisi seperti apa revisi yang baik, apa aja yang dipersiapkan. Saya tadi melihat ya, kita di tahun kemarin setiap revisi itu soal usulan, menyiapkan matriks semula menjadi. Kalau di sini sudah ada tapi ya. Begitu kita merencanakan dengan baik, itu ada langsung formatnya, langsung dihitung sendiri di matriks semula menjadi. Itu bisa kita ikutkan. Jadi salah satu mempermudah juga Bapak Ibu merencanakan perencanaan dengan baik seperti itu. Itu Mas Roman, aman bagi saya. Siap, mengingatkan kembali nanti paling lambatnya untuk 1 tahun di 15 Februari. Ya, di 15 Februari ya melengkapi rencana serapan anggaran sampai 15 Februari. Lalu kemudian yang triwulan nanti bisa diupdate tiap triwulan, gitu ya. Jadi update tiap triwulan. Ya, begitu ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Moga-moga membantu ya. Moga. Pak Jumari, Mas Jum, moga Mas Jum. Ada yang ini enggak? Mas Bay. Mas Bay, ini Mas Jum membutuhkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan bahwa itu sudah habis setelah saya preteli semuanya, sebenarnya itu ada semuanya sebenarnya ada, tapi tersebar di beberapa MAK, hingga salah kamar nanti. Jadi saya tanyakan nanti kalau saya mau merevisi tinggal mengganti akunnya. Iya. Berarti komponen biayanya udah ada gitu ya Mas ya. Cuman akunnya keliru ya. Ya. Itu untuk kritik buat reviewer RAB-nya juga pasti. Oke, terima kasih. Ya, berarti tinggal ganti akunnya saja.
Padahal aku ya juga mendampingi ke FISIP dulu ya. Ya. Nah, terus cek itu perlu berarti cek ya. Cuman memang itu kita moga-moga RKA tahun ini lebih baik Mas Adi ya. Itu kalau nggak salah pas rapim itu kita minta bawa hard copy-nya kita cetak juga nggak semuanya ngumpulin ya Mas Adi. Ya, ini perbaikan buat kita ke depan lah. Moga-moga bisa lebih baik. Jadi Bapak Ibu juga di samping Google Sheet ini bisa juga nanti prospek di Simangga. Ini kan Simangga usulan di tahun kemarin ini kan kita langsung menggunakan Google Sheet ya. Biasanya usulannya melalui Simangga ya. Di Simangga itu kan Bapak Ibu sudah bisa membandingkan per inputan per RAB itu satu-satu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya di Google Sheet ini lebih mempercepat, mempermudah pekerjaan Bapak Ibu. Tapi bisa di Simangga sudah diupload juga gunanya apa untuk pimpinan monitoring melalui Simangga. Jadi harusnya sama antara yang di Google Sheet dengan Simangga nanti sama. Baik TOR, KAK segala macam sama seperti itu. Termasuk nanti proses RAK-nya juga bisa dibentuk di Simangga. Nah kalau terkait tadi masukan dari Pak Imari, terima kasih. Istilahnya kita saling inilah ya. Bisa koreksi ya Mas Sofyan ya. Jadi nanti dari tim review RAB juga harus memastikan bahwa MAK yang digunakan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang akan dibuat kegiatan seperti itu. Saya kira itu ada lagi Bapak Ibu yang online. Saya kira cukup Mas Cukup, ya. Cukup. Makasih. Nah, terima kasih Bapak Ibu baik yang hadir secara offline maupun online. Terima kasih Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Pak Sekardiana, teman-teman dari koordinator Bondowoso, Pak Suruhan Majang, teman-teman koordinator. Ada satu yang lain menjadi manajer. Oke. Kalau udah selesai nanti diupload di layanan RSA ya. Kalau udah selesai. Kalau udah selesai ya seperti biasanya. Di net.id/baterai. Ya, betul. Oke, makasih Mas Andi. Mohon maaf. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kita end meeting yang di online. Terima kasih. Matur nuwun Pak Novan, Pak Sandi semuanya. Matur nuwun. Dari kami Bapak Ibu untuk kegiatan pagi ini jika ada salah dari kami mohon dimaklumi dan dimaafkan dan semoga ada tindak lanjut tadi disampaikan oleh kerja bisa kami koordinasikan untuk dilanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak kayak cak lontong. Aziz kan. Tangan. Terima kasih.